Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami tentang energi geothermal, energi bersih untuk masa depan cerah. Jadi, kami dari kelompok 3 akan mengajak kalian semua untuk menyelami potensi yang luar biasa dari sumber energi terbarukan ini. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Gilang, Zahra, Raffi, Anin, Farel, saya sendiri Bintang, Davin, Fauzia, dan juga Evan. Nah, tadi sudah sempat disinggung sedikit terkait tentang energi terbarukan. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih energi terbarukan itu? Jadi, energi terbarukan merupakan suatu energi yang bersumber dari proses alam yang dapat diperbarui secara terus-menerus. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait perbedaan utama antara energi terbarukan versus energi tidak terbarukan, yang mana energi terbarukan memiliki kuantitas yang sangat banyak dan dapat diperbaharui dengan jumlah waktu yang sangat singkat, sedangkan energi tidak terbarukan memiliki kuantitas yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbaharui. Jadi yang akan kami bahas di sini adalah energi geothermal. Jadi apa sih energi geothermal ini? Jadi geothermal ini berasal dari bahasa Yunani, diambil dari kata geo yang berarti bumi dan thermos yang berarti panas. Sehingga geothermal memiliki arti energi panas alami dari dalam bumi yang dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Jadi gimana sih sebuah proses energi geothermal ini? Jadi awalnya dimulai dari panas inti bumi. Jadi panas ekstrim yang ada di inti bumi ini merambat ke batuan yang ada di sekitarnya, sehingga batuan yang ada di sekitarnya ini panas gitu. Lalu air yang ada dari permukaan ini meresap melalui celah-celah. Nah, air ini kemudian terpanaskan oleh batuan yang panas tadi. Ketika air ini panas, muncullah uap-uap yang kemudian terakumulasi di dalam formasi batuan yang berpori di bawah tanah membentuk reservoir panas bumi. Nah, uap atau air panas ini kemudian bergerak ke atas melalui celah-celah yang ada di dalam bumi. Nah, inilah yang biasa kita sebut sebagai energi geothermal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pembangkit listrik tenaga geotermal. Jadi, alat ini bekerja dengan menggunakan prinsip perubahan flux magnetik. Di dalam mesin terdapat sebuah turbin yang telah terhubung dengan generator. Dan apabila uap air yang dihasilkan dari panas bumi masuk dan menabrak si turbin, turbin tersebut akan berputar sehingga generator pun berputar. Nah, perputaran generator ini mengakibatkan perubahan flux magnetik. Dan apabila ini terjadi secara terus-menerus, perubahan flux magnetik akan menghasilkan listrik. Pembangkit listrik geotermal memiliki 3 jenis utama yang memanfaatkan energi panas bumi, masing-masing dengan mekanisme operasional yang spesifik. Salah satu jenis yang paling sederhana adalah pembangkit listrik tenaga uap kering. Uap panas dari dalam bumi dialirkan langsung untuk memutar turbin, menghasilkan energi listrik, kemudian dikondensasikan dan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Oke, yang kedua adalah metode flash steam plant. Sistem ini bekerja dengan cara mengekstraksi air dari luar ke dalam sumber panas bumi. Nantinya, air dengan suhu yang sangat tinggi ini akan dipindahkan dipompa naik ke dalam separator dengan tekanan lebih rendah, sehingga menghasilkan uap dan memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Kemudian, yang ketiga adalah binary cycle plants. Perbedaannya, uap panas geothermal ini digunakan untuk memanaskan cairan kerja sekunder yang memiliki titik didih lebih rendah, terutama daripada air. Nah, air dari dalam tanah digunakan sebagai sumber air panas pada siklus yang tertutup untuk memanaskan fluida organik dan dipompa kembali atau reinjeksi. Nah, di sini terjadi pertukaran kalor antara fluida panas dengan fluida organik sehingga diperoleh uap kering dan digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan tantangan energi geotermal. Keunggulan pertama yaitu ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah. Kedua, energi ini bersumber dari panas bumi yang tersedia sepanjang waktu. Ketiga, Indonesia memiliki potensi geotermal yang besar karena letaknya di Ring of Fire. Keempat, pengembangan geotermal memberi kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. Pertama, biaya awal dan risiko eksplorasinya tinggi karena proses pengeboran yang kompleks. Kemudian, keterbatasan lokasi membuat geotermal hanya bisa dimanfaatkan di daerah tertentu, dan yang ketiga, regulasi yang rumit seringkali menghambat investasi dan pengembangan proyek geotermal di Indonesia. Nah, bagaimana sih potensi energi geotermal di Indonesia? Nah, di Indonesia ada sekitar 24 gigawatt atau 40% dari cadangan global, yang dimana nilai ini merupakan yang terbesar di dunia. Namun, hanya sekitar 11% yang dapat dimanfaatkan. Potensi ini tersebar di sepanjang jalur gunung api, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, dan Maluku. Sayangnya, pemanfaatan energi ini masih terhambat oleh biaya awal yang tinggi, minimnya infrastruktur, serta tantangan regulasi dan persaingan dengan energi fosil seperti batu bara. Energi terbarukan adalah kunci menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi geothermal ini, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan melindungi lingkungan untuk generasi yang akan datang. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam video. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.